Di sebuah wilayah timur Nusantara yang masih dipeluk hutan lebat dan laut biru, berdirilah sebuah kampung adat bernama Lembah Ranua. Kampung ini hidup selaras dengan alam, memegang teguh adat leluhur, dan percaya bahwa manusia, roh, serta alam adalah satu kesatuan yang tidak boleh saling dilukai. Disinilah kisah ini bermula, sebuah kisah tentang ketakutan, harapan, dan takdir yang tak pernah kita sangka. Di kampung itu, hiduplah seorang pemburu tangguh bernama Tawira. Kau akan mengenalnya sebagai sosok yang disegani, bukan karena kekerasan, melainkan karena keberaniannya menembus hutan tanpa rasa gentar. Setiap kali Tawira kembali dari berburu, hasil tangkapannya cukup untuk memberi makan keluarganya berhari-hari. Bagi masyarakat Lembah Ranua, Tawira adalah lambang lelaki sejati. Namun, Tawira memiliki seorang anak laki-laki bernama Lawi. Berbeda jauh dari ayahnya, Lawi tumbuh sebagai anak yang lembut, pendiam, dan mudah merasa takut. Ia lebih senang duduk di samping ibunya, mendengarkan cerita daripada berlatih memanah atau mengikuti ayahnya ke hutan. Jika engkau melihat Lawi, kau akan melihat mata yang jujur namun selalu dipenuhi kegelisahan. Ibunya, Narela, adalah perempuan penuh kasih. Ia selalu melindungi Lawi dari kerasnya dunia. Setiap kali Tawira mengajak Lawi belajar berburu, Narela akan berkata bahwa anak itu masih terlalu kecil. Tanpa disadari, kasih sayang itu tumbuh menjadi selimut yang membuat Lawi tak pernah belajar menghadapi ketakutannya sendiri. Di Lembah Ranua, terdapat adat yang tidak bisa ditawar. Anak laki-laki yang telah mencapai usia tertentu wajib tinggal di rumah lelaki, sebuah rumah panjang di tepi hutan yang hanya boleh dihuni para pemuda. Di sanalah mereka belajar hidup mandiri, mendengar kisah leluhur, dan menyiapkan diri menjadi pelindung keluarga dan kampung. Saat waktu itu tiba, Tawira memutuskan bahwa Lawi harus menjalani adat tersebut. Hati Narela diliputi kecemasan, sementara Lawi dilanda ketakutan yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Ketakutan terbesar Lawi bukanlah berpisah dari ibunya, melainkan pohon tua yang berdiri di tengah hutan. Pohon itu sangat tinggi, lurus menjulang dan tidak bercabang. Orang-orang menyebutnya pohon sunyi, tempat berdiamnya roh-roh penjaga alam. Meski para tetua mengatakan roh-roh itu baik, bagi Lawi pohon itu terasa seperti mata yang selalu mengawasi. "Papa, pohon itu menakutkan," ucap Lawi suatu malam. Tawira hanya menepuk bahunya. "Ketakutan tidak akan membuatmu kuat, nak. Kau harus belajar berdiri sendiri." Keesokan harinya, dengan langkah berat, Lawi diantar menuju rumah lelaki. Sepanjang perjalanan, angin hutan berdesir pelan seolah berbisik di telinga Lawi. Setiap bayangan membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Hari-hari pertama di rumah lelaki terasa panjang dan mencekam. Malam hari diisi dengan cerita para tetua tentang perang, perjalanan roh, dan ujian hidup. Anak-anak lain mendengarkan dengan mata berinar, tetapi Lawi justru bersembunyi di balik tikar pandan, berharap cerita itu segera berakhir. Dalam hatinya, Lawi bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku tidak seperti mereka? Mengapa aku selalu takut?" Suatu pagi, ketakutan itu mencapai puncaknya. Lawi memutuskan melarikan diri dan kembali ke rumah ibunya. Ia berlari melewati hutan, menghindari pohon sunyi, seolah pohon itu bisa mengejarnya. Namun adat adalah adat. Menjelang petang, Lawi kembali ke rumah lelaki. Malam itu, Lawi tertidur lebih awal. Tubuhnya lelah, jiwanya kosong. Dalam tidurnya, Lawi bermimpi. Ia terbangun di tempat serba putih, tanpa arah dan tanpa suara. Ketakutan menyergapnya kembali, hingga sosok itu muncul. Sosok itu bukan menakutkan, melainkan tenang seperti alam yang sedang bernafas. "Kau tidak lemah," ujar sosok itu lembut. "Kau hanya belum mengenal dirimu sendiri."
Lawi menangis. Ia mengakui bahwa ia merasa tidak berguna, tidak berani, dan selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sosok itu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata bahwa ada jalan lain bagi Lawi untuk menjadi berguna bagi banyak orang. Tanpa sepenuhnya memahami maknanya, Lawi mengangguk. Malam itu menjadi malam terakhir Lawi sebagai manusia. Pagi datang dengan sunyi yang aneh di lembah Ranua. Matahari telah tinggi, tetapi Lawi tidak juga terbangun. Para pemuda mencoba membangunkannya, namun tubuhnya telah dingin, seolah jiwanya telah pergi jauh meninggalkan raga. Kesedihan menyelimuti kampung. Narela menangis tanpa suara, sementara Tawira terpaku. Hatinya remuk oleh rasa bersalah yang tak terucap. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Kematian Lawi adalah misteri yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Lawi dimakamkan dengan adat sederhana. Semua orang percaya bahwa roh anak itu telah dijemput alam karena jiwanya terlalu lembut untuk dunia yang keras. Namun, keajaiban tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelah pemakaman, tanah di atas makam Lawi mulai retak. Sebuah tunas kecil muncul, hijau dan segar. Tidak ada yang menanamnya, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hari demi hari, tunas itu tumbuh dengan cepat. Batangnya lurus menjulang, tanpa cabang, mengingatkan orang-orang pada pohon sunyi di hutan. Daunnya panjang dan melambai tertiup angin, seolah menyapa siapapun yang memandangnya. Tak lama kemudian, pohon itu berbuah. Buahnya keras di luar, tetapi menyimpan air dan daging yang menyejukkan. Para tetua menyadari bahwa ini adalah pohon yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menamainya pohon kelapa. Dari pohon itu, manusia mendapatkan air untuk bertahan hidup, buah untuk dimakan, daun untuk atap rumah, batang untuk bangunan, dan serat untuk berbagai keperluan. Pohon itu menjadi sahabat manusia, penopang kehidupan di lembah Ranua. Tawira akhirnya mengerti, Lawi tidak gagal menjadi lelaki. Ia justru menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ketakutannya tidak menjadikannya lemah, melainkan membawanya pada jalan pengorbanan. Kita sering lupa bahwa keberanian tidak selalu berarti mengangkat senjata atau menaklukkan hutan. Kadang, keberanian adalah menerima diri sendiri dan memilih jalan yang tak dipahami orang lain. Dari kisah Lawi, kita belajar bahwa ketakutan berasal dari dalam diri. Saat kau berani menghadapinya, bahkan ketakutan itu bisa berubah menjadi anugerah bagi banyak orang. Hingga kini, masyarakat lembah Ranua percaya bahwa setiap pohon kelapa menyimpan jiwa yang tulus, jiwa yang pernah takut namun memilih untuk berguna bagi kehidupan.